Di negeri bernama Indonesia, di mana matahari terbit dari ribuan pulau dan laut bersatu dalam pelukan samudra, terhampar janji suci tentang keadilan dan persatuan. Namun, masih terdengar rintih pilu dari mereka yang hidup di bayang-bayang perbedaan. Aku melihat seorang anak Papua berdiri di jalan ibu kota. Tatapannya tajam, tapi matanya bertanya, mengapa warna kulitku jadi tanda tanya? Aku mendengar bisik lirih perempuan desa yang haknya dirampas atas nama adat yang tak adil. Suaranya tak pernah sampai ke telinga kekuasaan, tertutup oleh gema tawa para penguasa. Di sudut pasar, Ibu Tionghoa menjual harapan di balik senyum yang disulam oleh luka lama. Luka yang tak pernah sembuh sejak sejarah dikubur tanpa permintaan maaf yang sungguh-sungguh. Seorang penyandang disabilitas menatap tangga tinggi menuju kantor pelayanan negeri, di mana kata setara hanya tertulis di baliho dan pidato pejabat, bukan di akses jalan, bukan di sikap masyarakat. Waria yang diseret keluar dari rumah ibadah, bukan karena dosa, tapi karena identitasnya. Karena Tuhan di mata manusia kadang dibatasi oleh pandangan sempit budaya. Oh Indonesia, kau mengajarkan aku tentang cinta tanah air, tentang merah darah dan putih tulang. Tapi mengapa cinta itu tak selalu pulang ke hati yang berbeda dari arus kebanyakan? Mengapa nama keluarga bisa menjadi beban? Mengapa logat bicara jadi cermin curiga? Mengapa doa yang berbeda dianggap ancaman, padahal semuanya menuju langit yang sama? Apakah kebinekaan ini hanyalah syair yang kosong, yang hanya dinyanyikan saat upacara bendera? Apakah persatuan hanya sebatas slogan yang tenggelam saat perbedaan datang? Wahai negeri dengan 1000 janji, hapuskan batas-batas yang hanya ilusi. Kita ini satu, bukan hanya karena seragam, tapi karena kita saling menghargai ruang. Jangan lagi ada yang tersingkir hanya karena ia tak lahir dari mayoritas. Jangan lagi hukum berat sebelah, karena keadilan sejati tak mengenal kasta. Mari kita tumbuhkan pohon toleransi, siram dengan empati, lindungi dengan aksi, agar anak-anak kita kelak bisa berkata, aku hidup di Indonesia yang benar-benar merdeka. Sore itu, mentari mulai tergelincir di ufuk barat saat Rani dan Irsyad bertemu dengan Haikal. Rani tanpa basa-basi menyodorkan ponselnya, menunjukkan sebuah video viral yang langsung memicu percakapan seru di antara ketiganya. Sekarang kamu ingat gak tadi yang Pak Fadil sampaikan? Oh, yang tentang diskriminasi itu nggak sih? Iya loh, yang diskriminasi kan termasuk pada dalam apa? Iya, jadi aku tuh lihat berita tentang bullying ini juga termasuk diskriminasi kan? Nah, termasuk gimana? Iya. Itu ada Haikal. Ayo kita ngobrol. Tadi Rani lihat sesuatu yang menarik kok. Iya, aku lihat berita tentang diskriminasi. Kamu ngeliat? Boleh. Ini tuh tentang bullying. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi ketika aksi bullying mengakibatkan korban. Di media sosial dan jejaring sosial lainnya saya pernah temui seperti video dan komentar-komentar yang menghujat gitu lah. Monster saya, dia dibully karena tingkat ekonominya yang terlalu rendah dan dia dikucilkan oleh teman-temannya. Seperti di sosial media, komentar-komentar negatif yang membuat konten kreator yang jadi menurunkan kreasi-kreasi mereka. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 27A dan 27B, Undang-Undang ITE Cyberbullying, Pasal 335 KUHP. Lebih dari 500 kasus di tahun 2004 menurut Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. Pertama, kesenjangan sosial, yang kedua penyalahgunaan kekuatan.
serta lemahnya sanksi dari hukum yang berlaku. Yang pertama ada verbal, ada fisik, sosial, dan seksual. Dan tindakan preventif atau pencegahan antara lain yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, membuat peraturan dan sanksi yang tegas, serta adanya kerjasama antara guru, orang tua, dan siswa. Menurut kamu tentang video tadi gimana? Jujur ya, kalau dari aku pribadi sih emang banyak banget ya, terutama di negara kita. Kayak kasus-kasus diskriminasi ini sangat marak sekali. Betul nggak sih, Tat? Betul sih, apalagi kita kan di lingkungan asrama ya, di lingkungan kampus gitu, jadi kayak itu mungkin bisa saja terjadi gitu. Dan kalau menurutku sih pemerintah juga harusnya lebih peka sih terhadap kasus-kasus seperti ini, karena nggak sedikit kasus seperti ini tuh membuat pribadi seseorang tuh jadi trauma, dia bahkan ada yang nggak mau sekolah, banyak banget loh. Kalau menurut kamu? Kalau menurut aku ya bener sih, pemerintah harusnya lebih menguatkan peraturan, ibaratnya hukuman deh buat pelaku-pelaku yang melakukan diskriminasi dan ujung-ujungnya jadi bullying. Karena itu tuh kasihan dari korbannya juga, pasti punya trauma kan. Iya sih, apalagi aku tuh pernah ketemu ya sama korban perundungan kayak gitu. Dia tuh bisa sampai kayak depresi. Bahkan di luar negeri katanya ada banyak yang sampai bunuh diri. Ush, ngeri banget ya, Cad. Ya, tapi ya kadang di negara kita juga undang-undang ini tuh agak sedikit kurang berlaku karena pemerintahan itu sendiri sih. Jadi mereka nih kadang kurang aware aja gitu ke masyarakat yang di bawah ini. Iya sih, padahal pemerintah tuh udah ngebuat kayak tentang undang-undangnya gitu, kayak di pasal 28 kan ya. Dia tuh ngebahas bahwa setiap orang tuh jika dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan, ya seseorang yang melakukan itu tuh bisa dapat hukuman loh. Tapi kita juga jarang menemukan yang ditindak langsung gitu nggak sih, Ran, sama pemerintah? Benar sih. Menurut kamu gimana sih? Kalau menurut aku itu juga sebenarnya harus ada peran dari diri masing-masing sih. Jadi kita tuh emang harus menghargai satu sama lain, walaupun kita beda suku, beda agama, kita emang harus menghargai. Jadi bukannya lebih seru ya kalau misalnya kita berbeda-beda, jadi kita itu bisa bertukar budaya juga. Benar sih. Kan? Apalagi kayak kita sekarang kan, kayak kamu dari Tegal, Isa juga jadi Garut. Padahal kan nggak ada salahnya untuk kayak ngapain kita harus beda-beda suku gitu, maksudnya nggak beda-bedain suku. Padahal kita di sini kan hidup bareng gitu, seru-seruan bareng, dan nggak ada hal yang harus dibully juga sih, iya nggak sih? Iya kan, pada akhirnya kan tujuan awal kita tuh kan di sini tuh cuma kuliah, mau mengembangkan potensi kita gitu. Gak ada hubungannya dengan perundungan gitu, gak perlu harus merundung seseorang. Tapi dari aku harapan kalian untuk negara kita tentang diskriminasi atau perundungan ini kedepannya nih kayak gimana harapan kalian? Bisa dulu deh. Kalau menurutku ya pemerintah tuh harus ikut andil sih, harus lebih aware lagi kepada semua siswa, kepada semua ya generasi muda lah. Soalnya kan generasi muda ini ya harapan bangsa ke depannya gitu, yang bisa membangun bangsa. Kalau masa mudanya udah udah buruk, ya mau gimana ke depannya gitu. Kalau kamu, Ran? Aku juga setuju sih apa yang dibilang Richard. Karena gimana ya? Emang pemerintah tuh emang harus banget andil dalam peraturan ini gitu loh, karena untuk meminimalisir kejadiannya kayak misalnya depresi gitu dari korban-korbannya. Bahkan kadang kan ada yang bunuh diri juga, kasihan.
Dari harapan kalian berdua, aku juga mau ngajakin kalian untuk berkomitmen dan terus ngasih motivasi ke orang-orang di luar sana. Apalagi kan kita mahasiswa nih, kita deklarasikan bahwa kebersamaan itu lebih baik gitu. Nggak ada lagi kedepannya membeda-bedakan agama, warna kulit, usia. Kita nih harus adil dan hidup. Nama juga manusia, hidup kan bersosialisasi. Kalau kita sering diskriminasi atau pembulian, pengucilan, hal-hal seperti itu kan memancing perpecahan. Apalagi kita nih satu bangsa loh gitu maksudnya. Setuju nggak? Setuju. Diskriminasi bukan hanya sekedar kata, ia adalah pisau yang menembus jiwa, membelah harapan, merenggut asa, mengubur mimpi dalam kebisuan yang nyata. Kita lupa bahwa di balik wajah yang berbeda, terdapat hati yang berdebar dan meraba, ingin diterima, ingin dihargai, bukan dijauhi, bukan juga dihakimi. Indonesia, bangkitlah dari lena, panjangmu, jangan biarkan luka ini terus berdarah pilu. Hapus diskriminasi dengan tangan kokoh dan tegas. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan yang teguh. Sebab di ujung jalan ini, hanya persatuan yang akan bertahan, hanya keadilan yang mampu menyembuhkan, dan hanya cinta yang bisa mempersatukan.